I know this is what we do. This is our life. Hey, good to see you, Cap. Should be able to unload the containers around 0800. That way the pirates know we're aware of them and are ready to defend the ship. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Kapten Philip. Film ini diambil dari kisah nyata dan menceritakan tentang pembajakan sebuah kapal di lautan Somalia. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Richard Philip yang bekerja sebagai seorang kapten di salah satu perahu kargo. Di sisi lain terlihat suasana di sebuah desa di negara Somalia. Di sana dihuni oleh banyak sekali perompak. Salah satunya adalah Abdulwali Muse, yang cukup lama berprofesi sebagai seorang perompak. Di tempat itu juga Muse selalu melakukan transaksi hasil jarahannya bersama para perompak lainnya. Dia juga sering mencari awak kapal baru yang nantinya akan dia jadikan anak buah di kapalnya. Hingga pada saat itu, terpilih 3 orang pria muda yang bernama Bilal, Helmi, dan Haji, dan mereka pun akhirnya mulai melakukan pelayarannya. Setelah itu terlihat Kapten Philip yang akhirnya tiba di tempat kerjanya, yang berlokasi di Merks, Alabama. Di sana Philip mendapatkan sebuah informasi dari salah satu rekannya yang bernama Seth mengenai keadaan kapal saat itu. Philip juga tidak lupa meminta rute yang akan mereka lalui nantinya. Namun ternyata perjalanan mereka kali ini akan cukup berbahaya, sebab mereka akan melalui jalur Somalia yang dikenal tidak aman, dan juga tanpa pengawalan dari pihak militer. Maka dari itu Kapten Philip meminta kepada Seth untuk sebisa mungkin membuat keamanan kapalnya lebih ketat lagi. Hingga pada akhirnya, kapal yang dikendalikan oleh Kapten Philip pun akhirnya berlayar. Di sisi lain Muse sedang mencari sebuah kapal yang akan dia jarah, dan dia pun akhirnya melihat kapal Kapten Philip yang sama sekali tidak dikawal oleh pihak militer. Maka dari itu dia berniat untuk menjarah kapal itu secepatnya. Sementara Kapten Philip sendiri memilih untuk berlatih keamanan lebih giat lagi, karena apabila tidak berlatih akan membuat seluruh kru di kapalnya dalam bahaya bila saja Muse dan anak buahnya datang untuk menjarah. Namun tiba-tiba saja Philip melihat kapal Muse yang ada di radar. Kapten Philip segera mencoba untuk mencari tahu apakah kapal itu mempunyai niat tidak baik. Dan benar saja, ketika Kapten Philip membelokkan laju kapalnya, mereka tetap saja mengikuti kemanapun kapal Kapten Philip melaju. Karena itulah Kapten Philip segera meminta kepada seluruh kru kapalnya untuk bersiap-siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kapten Philip juga segera meminta bantuan kepada pihak militer yang berada di sekitaran sana. Namun sialnya pihak militer tidak terlalu menganggap hal itu berbahaya. Mereka juga malah mengira kalau perahu yang digunakan Muse adalah para nelayan. Dan belum lama Kapten Philip menghubungi militer, tiba-tiba saja perahu Muse dan anak buahnya sudah semakin mendekat. Kapten Philip pun menjadi sangat panik, karena dirinya sadar bahwa mereka membawa senjata api. Namun Philip yang pintar mempunyai sebuah ide. Dengan berpura-pura kalau kapalnya akan segera mendapatkan bantuan dari pihak angkatan udara. Hal itu pun cukup berhasil membuat beberapa perompak lari ketakutan. Namun tidak dengan Muse yang bersikeras mengejar kapal Philip. Kini Muse dan Kapten Philip harus terlibat kejar-kejaran. Kapten Philip pun segera melakukan banyak hal untuk membuat kapal Muse tertinggal. Hingga akhirnya Kapten Philip berhasil membuat sebuah ombak dari manuver kapalnya, yang membuat kapal Muse harus mengalami kerusakan di bagian mesinnya. Sehingga saat itu Kapten Philip dapat menjauh dari kejaran para perompak itu. Di malam harinya Kapten Philip dan juga krunya berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka saat itu. Di sisi lain Muse terlihat sangat marah kepada rekannya yang sebelumnya malah melarikan diri. Muse pun memaki-maki rekannya itu dan membuat rekannya menodongkan sebuah senjata kepadanya. Namun Muse yang sudah berpengalaman segera memukul rekannya itu dengan besi.
Di keesokan harinya Kapten Philip harus kembali dikejar oleh Muse. Dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada pihak militer Amerika. Di sana Muse mencoba untuk bernegosiasi bersama Philip. Namun pihak Kapten Philip sama sekali tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Hal itu pun membuat Muse sangat marah dan langsung menembakkan senjatanya. Namun Muse yang hanya menggunakan kapal kecil membuatnya sangat sulit untuk mendekat ke kapal Kapten Philip. Apalagi dengan adanya selang air di kapal Kapten Philip yang membuat Muse kesulitan untuk mendekatinya. Namun sialnya ada salah satu selang air yang tidak berfungsi. Hal itu pun membuat Kapten Philip segera meminta kepada Sen untuk memperbaiki selang tersebut. Hal itu pun membuat Muse segera menembaki Sen agar dirinya gagal untuk memperbaikinya. Kini Kapten Philip tidak mempunyai pilihan lain. Dirinya segera meminta kepada kru kapal untuk bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu Muse dan juga anggotanya berhasil naik ke kapal dan segera meminta Kapten Philip untuk tidak melakukan perlawanan. Karena Muse dan anggotanya sama sekali tidak akan menyakiti Philip dan krunya apabila mau memberikan barang berharga. Namun nyatanya, barang-barang yang ada di kapal itu sama sekali tidak terlalu berharga. Dan hal itu pun membuat Muse meminta uang kepada Philip. Namun, Philip sendiri hanya mempunyai uang dengan jumlah yang tidak terlalu besar, sehingga membuat Muse sangat kecewa. Ditambah lagi mesin kapal itu pun tiba-tiba saja mati, setelah salah satu anggota Kapten Philip mematikannya. Dan tentu saja, hal tersebut membuat Muse dan anggotanya menjadi semakin marah. Kemudian Kapten Philip mencoba menenangkan Muse dengan menjelaskan kalau kapalnya sedang mengalami sebuah kerusakan. Namun Muse tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakannya, sehingga dia pun mencoba untuk mengotak-atik kapal itu. Akan tetapi Muse sama sekali tidak berhasil membuat kapal kembali hidup, sehingga dia pun menanyakan di mana anggota kapal lainnya kepada Kapten Philip. Namun Kapten Philip sama sekali tidak menjawabnya, sehingga Muse mencoba memanggil kru Kapten Philip yang bersembunyi untuk naik ke atas. Karena jika tidak, Muse akan segera membunuh Kapten Philip saat itu juga. Kini keadaan di sana semakin mencekam. Para perompak itu mulai bersiap untuk membunuh setiap orang yang ada di sana. Namun Philip kembali mencoba bernegosiasi dengan Muse. Dan Muse pun akhirnya setuju untuk menggeledah setiap ruangan di kapal itu bersama-sama. Kapten Philip sendiri tidak lupa menyalakan radionya agar para kru yang bersembunyi dapat mengetahui apabila Muse mendekat, mereka harus segera bersembunyi ke tempat lainnya. Di tempat persembunyian, Sen meminta kepada rekan-rekannya untuk pindah ke lantai dasar kapal, agar Muse dan anggotanya tidak mengetahui persembunyian mereka. Kini Muse dan anak buahnya mulai menyisir semua tempat yang ada di kapal itu, dimulai dari dapur yang sama sekali tidak ada satu orang pun di sana. Karena itulah Muse meminta kepada Kapten Philip untuk mengantarkannya ke ruang lain. Sen yang mendengar percakapan mereka mengetahui kalau ada salah satu perompak yang tidak menggunakan alas kaki, sehingga dia pun meminta kepada rekannya untuk menaburkan pecahan beling tepat di pintu masuk ruangan mesin yang nantinya akan dilalui oleh perompak itu. Dan benar saja, Bilal yang tidak menggunakan alas kaki pun menginjak beling itu, sehingga Muse pun meminta kepada Kapten Philip untuk membawa Bilal kembali ke atas, sementara Muse memeriksa ruangan itu sendiri. Dan tidak lama kemudian, setelah Kapten Philip kembali naik ke atas, dirinya mendapatkan kabar kalau rekan-rekannya telah berhasil menangkap Muse. Karena itulah Muse segera meminta anak buahnya untuk menyerah, sebab dirinya akan segera dibunuh apabila tetap bersikeras membajak kapal tersebut. Namun Kapten Philip masih berbaik hati kepada Muse dengan memberikannya sebuah skoci dan uang yang ada di kapal itu kepada Muse. Philip juga mengajarkan para perompak itu untuk menggunakan sebuah skoci sambil menunggu Muse yang diantarkan oleh krunya ke sana. Namun sialnya para perompak itu berkhianat dengan kesepakatan dan langsung membawa Kapten Philip bersama mereka, yang nantinya akan dijadikan sandera. Di sisi lain, militer Amerika mendapatkan sebuah kabar kalau kini Kapten Philip telah disandera oleh para perompak itu. Muse pun akhirnya membuat sebuah kesepakatan kalau dirinya tidak akan membuat Philip terluka, karena di negaranya dia akan dijamu sebagai seorang tamu, yang nantinya mereka akan meminta tebusan kepada bos Philip apabila mereka ingin Kapten Philip dibebaskan. Akhirnya pihak militer pun meminta agar Philip dibebaskan sebelum kapal perompak itu sampai di Somalia. Namun ternyata bosnya Muse sangat ingin kalau Philip dibawa ke Somalia,
Karena itulah Muse meminta kepada Philip untuk tidak berusaha melarikan diri darinya. Kapten Philip pun meminta sebuah obat kepada Muse, karena dia merasa sangat sakit di kakinya yang terluka. Akan tetapi para perompak yang sangat keji itu sama sekali tidak memberikan Philip obat, melainkan mereka malah terus memaki-maki Kapten Phillips dengan nada yang sangat kasar. Kini pihak Amerika mulai mengirimkan beberapa pasukan khusus yang nantinya akan menyergap kapal perompak itu. Setelah itu Komandan Amerika meminta kepada para perompak untuk segera melepaskan Kapten Philip, karena bila tidak, mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindakan berikutnya. Namun para perompak itu tidak mungkin setuju begitu saja. Mereka pun mencoba meminta tebusan sebesar 10 juta dolar. Akan tetapi pihak militer mencoba meminta waktu terlebih dahulu untuk memberikan tebusan dengan jumlah yang sangat besar itu. Kemudian Sen dihampiri pihak militer untuk mengabarkan bahwa kini pihak militer yang akan melanjutkan misi penyelamatan kaptennya, sementara Sen sendiri dapat kembali pulang. Di keesokan harinya pihak militer kembali mengajak negosiasi bersama para perompak itu. Namun sebelum memberikan uang tebusan, pihak militer ingin melihat bagaimana kondisi Kapten Philip sekarang, sehingga para perompak itu pun membawa Kapten Philip keluar, sambil ditodongkan sebuah senjata di kepalanya. Di sana Kapten Philip meminta kepada pihak militer untuk mengabarkan kondisinya saat ini. Dan dengan sebuah kode, Kapten Philip menginformasikan kalau dirinya berada di kursi nomor 15. Kemudian Muse kembali meminta uang tebusan kepada pihak militer. Namun saat itu pihak militer tidak memberikannya dan mengajak perompak itu untuk berdamai. Hal itu pun tentu membuat perompak sangat kecewa, karena pihak militer seperti mempermainkan mereka. Dan dengan cepat, Muse pun menembakkan senjatanya tepat di samping Philip. Kini keadaan pun semakin memanas setelah Muse menembakkan senjatanya. Namun Muse menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menembak Philip, dan kondisi Kapten Philip pun masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu Muse tidak mau lagi membuat kesepakatan bersama para militer, dan tujuannya kali ini hanyalah untuk segera membawa Kapten Philip ke Somalia. Setelah itu Kapten Philip mempunyai sebuah ide untuk melarikan diri dari sana, yaitu dengan pura-pura ke toilet dan mendorong Bilal yang sedang berjaga sampai jatuh ke lautan. Dan dirinya pun ikut melompat ke laut. Hal itu pun membuat para perompak segera memutar balik perahunya, disertai Naji yang terus menembaki Philip. Namun Muse yang mendapatkan perintah untuk membawa Philip hidup-hidup menjadi sangat marah kepada Naji, dan dia pun langsung melompat ke lautan untuk membawa Philip kembali ke kapalnya. Kini Naji yang sangat kesal kepada Philip langsung memukulinya. Akan tetapi Muse tetap melerai hal itu, karena apabila Philip mati, semua yang mereka lakukan akan menjadi hal yang sia-sia. Di sisi lain pasukan khusus Amerika akhirnya telah sampai. Mereka pun segera mengambil alih misi penyelamatan Philip, dan mereka juga mencoba menggertak Muse dengan sebuah helikopter agar para perompak mau melepaskan Kapten Phillips. Namun Muse sama sekali tidak gentar dengan ancaman itu, dan dia pun malah mengancam balik pihak militer dengan senjata yang langsung dia todongkan tepat di kepala Kapten Phillips. Hal itu tentu saja membuat pihak militer segera meminta pasukannya untuk kembali. Nyatanya, pihak militer telah berhasil melacak semua data para perompak itu. Bos mereka di Somalia pun sudah ditangkap, yang nantinya akan membuat sebuah kesepakatan bersama. Karena itulah Muse segera diminta untuk menemui bosnya, dan dia pun setuju untuk melakukannya. Kemudian pihak militer mulai menyiapkan beberapa sniper di sana. Hal itu mereka lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Kemudian Muse pun akhirnya dijemput, sementara perahu perompak itu disorot oleh sebuah lampu, agar tidak terjadi hal yang tidak baik kepada Phillips. Militer juga tidak lupa membidik para perompak yang tersisa di dalam kapalnya, sambil mengancam kalau mereka bergerak sedikit pun akan membuat mereka mati di dalam dengan seketika. Di sisi lain, Kapten Philip segera memakai baju kuning yang diberikan pihak militer, karena sepertinya pihak militer sengaja memberikan baju itu agar mereka lebih mudah untuk membedakan mana Philip dan mana perompak lainnya. Setelah itu pihak militer mulai menjalankan rencananya dengan membuat sebuah ombak yang nantinya akan membuat para perompak itu mabuk laut dan membuat kondisi mereka melemah. Setelah itu Kapten Philip yang merasa frustasi memilih untuk menghajar Naji di sana. Akan tetapi Kapten Philip berhasil dilumpuhkan dan diikat sambil ditutup matanya oleh Naji. Kapten Philip yang sudah tidak lagi memiliki harapan segera meminta kepada pihak militer untuk menghabisi para perompak itu, walaupun nyawanya sendiri sebagai taruhannya.
Hal itu membuat Najee langsung menodongkan senjata kepada Philip dan mencoba untuk membunuhnya. Namun, para penembak jitu yang dari tadi membidik mereka berhasil melumpuhkan Najee dan beberapa rekannya saat itu juga. Kini Kapten Philip hanya bisa menangis histeris sambil melihat para perompak itu yang kini telah tewas. Kemudian pihak militer langsung menangkap Muse, dan keberhasilan itu pun membuat semua orang sangat senang. Kemudian pihak militer menginformasikan kepada Muse kalau semua rekannya telah tewas dan Kapten Philip juga sudah berhasil dibebaskan. Sementara Kapten Philip sendiri segera diobati oleh pihak medis, walau kini dia harus mengalami sebuah trauma yang sangat membekas di kehidupannya, dan pihak militer pun segera meninggalkan perairan Somalia itu. Di akhir film diceritakan kalau Muse mendapatkan hukuman penjara selama 33 tahun lamanya, sementara Kapten Philip kembali melakukan pelayarannya setelah 1 tahun berlalu, hingga kemudian film pun berakhir. Itulah film Kapten Philip. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Sekian video kali ini. Makasih ya udah dengerin Mimin cerita. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.